Terima kasih, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhubung di room Zoom kita pada kali ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pembagian sistem kekuasaan negara, ya kan? Nah, kali ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang mana pada pembahasan kali ini tentunya masih berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan negara, yaitu di bidang eksekutif. Jadi, pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa-apa saja yang menjadi lembaga-lembaga kementerian negara dan lembaga-lembaga kementerian non-pemerintahan. Yang menjadi indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, jadi kita di sini akan mengetahui, nah, seperti apa sih sebenarnya kementerian-kementerian yang ada di negara kita, ya kan? Dan seperti apa sebenarnya lembaga-lembaga non-kementerian, karena memang jumlahnya cukup banyak, nah nanti kita akan bahas satu persatu, serta kita akan membahas bagaimana fungsi ataupun tugas kementerian dalam negeri, luar negeri, maupun menteri-menteri yang lain. Oke, selanjutnya. Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya Kementerian Negara Republik Indonesia terdiri atas Departemen, Kementerian Negara, dan Kementerian Koordinator. Jadi, menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembentukannya, pengubahannya, serta pembubarannya, Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Nah, ini boleh dicatat. Jadi, Kementerian Negara Republik Indonesia dahulunya bernama Departemen. Nah, namun sekarang akibat perubahan amandemen undang-undang, maka sekarang berganti nama menjadi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita lanjut. Nah, adapun yang menjadi tugas dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi, tugas yang menjadi kewenangan Menteri Negara kita terbagi atas dua. Yang pertama adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, serta kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Jadi ada dua ya. Jadi kalau dilihat Presiden itu tugasnya dua, sebagai kepala negara serta sebagai kepala pemerintahan. Nah, kita lihat sebagai kepala negara itu seperti apa tugasnya. Nah, kewenangan Presiden sebagai kepala negara serta kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tentu ada perbedaan ya, bisa nampak, bisa kelihatan di slide masing-masing. Nah, yang pertama, sebagai kepala negara, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan ini termaktub di dalam pasal berapa, Nak? Pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, ya kan? Nah, ini menjadi keputusan mutlak presiden yang mana jikalau negara dalam kondisi darurat, maka boleh dinyatakan perang, ya. Membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain. Nah, ini juga tertuang di dalam pasal 11 ayat 1. Selanjutnya adalah membuat perjanjian internasional lainnya dengan yang pasti dengan apa? Persetujuan DPR ataupun lembaga legislatif, ya. Bisa dibaca bersama-sama ya. Nah, kita beralih kepada kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, yang pertama adalah memegang kekuasaan. Nah, jadi presiden itu tugas utamanya sebagai kepala pemerintahan adalah memegang kekuasaan penuh. Baik misalnya dia mengatur menterinya, lembaganya, ataupun apa, orang-orang yang berada di bawah lembaga di bawah pemerintahan eksekutif, itu dia. Dan ini termaktub di dalam pasal 4 ayat 1. Selanjutnya adalah mengajukan RUU ataupun rancangan undang-undang kepada DPR, termaktub dalam pasal 5 ayat 1. Nah, jadi DPR selaku pembuat undang-undang, tapi pengajuan draft undang-undangnya diajukan oleh presiden, ya kan? Kemudian dibahas oleh DPR, ya kan, dan disosialisasikan kepada masyarakat luas,
Kemudian jika disetujui akan diberikan lagi kepada Presiden sebagai apa? Legalitasnya ataupun pengesahannya. Seperti itu dia. Selanjutnya adalah menetapkan PP ataupun peraturan pemerintah, yaitu termaktub dalam pasal 5 ayat 2. Selanjutnya, membentuk suatu Dewan Pertimbangan. Nah, Dewan Pertimbangan Agung ya, yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Jadi, jikalau misalnya Presiden itu menemukan suatu titik masalah dalam pemerintahannya, maka diajukanlah suatu keputusan itu ke Dewan Pertimbangan. Itu dia. Sebagai apa? Sebagai acuan dalam mengambil keputusan ataupun bahan nasihat yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung kepada Presiden. Seperti dia. Selanjutnya adalah mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, jadi Presiden juga mempunyai hak penuh terhadap menterinya serta bisa mengangkat dan mengganti menterinya. Maka kita pernah jumpai karena di tengah-tengah pemerintahan seorang presiden, dia mengganti menterinya, ya kan, yaitu disebut dengan apa? Reshuffle menteri. Seperti itu dia. Karena itu memang tertuang di dalam pasal 17 ayat 2. Jadi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan semuanya tidak terlepas dari dasar hukum yang kuat dan jelas, yaitu selalu termaktub di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada yang melenceng dari undang-undang. Semuanya sudah jelas tugas dan wewenangnya. Sampai sini bisa dipahami? Jelas ya? Paham. Iya, boleh. Kita lanjut. Nah, ini ada selanjutnya lagi. Mengangkat duta dan konsul menjadi kewenangan kepala negara, ya kan, Presiden sebagai kepala negara. Menerima penempatan duta dengan negara lain. Nah, kita nggak bahas tentang duta dan konsulnya ya, nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, ya kan. Jadi di sini begitu banyak kewenangan-kewenangan dari Presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan itu tadi. Nah, ya bisa dilihat masing-masing di layar itunya, laptopnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi tadi kalau tidak sempat mencatat, nanti materi ini akan saya bagikan di psikologi. Jadi sudah ada di-upload di psikologi, nak. Jadi nanti boleh diulang kembali dan dipahami. Ya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, yang mana tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian. Nah, jadi Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian itu hanya terbentuk menjadi berapa? 34 kementerian negara yang berdasarkan peraturan Presiden. Nah, jadi termaktub dalam Undang-Undang nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian. Jadi semua dasarnya jelas. Kementerian itu juga bukan asal-asalan dipilih, bukan asal-asalan dibentuk, tapi semuanya tertuang di dalam keputusan ataupun peraturan Presiden. Itu dia. Jadi kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur ataupun nomenklatur artinya nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik kita, yaitu ada 3 yang menjadi peranan penting ataupun peranan pokok. Bukan berarti menteri-menteri yang lain itu tidak memiliki andil yang penting. Nah, tetapi 3 menteri ini menjadi pelopor pengambilan kekuasaan ataupun pengalihan kekuasaan jikalau presiden, itu termaktub dalam undang-undang ya, jikalau presiden misalnya mengalami mangkat itu dia, ataupun misalnya terkena pidana, artinya dia mengundurkan diri sebagai presiden. Seperti itu dia. Jadi 3 kementerian ini ditugaskan di dalam undang-undang untuk mengambil alih kekuasaan sebagai presiden, itu dia, sebagai mengambil alih tugas-tugas presiden tadi. Yang mana yang 3 ini? Yaitu tadi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ya, jadi bisa diingat sekali lagi ya, 3 kementerian ini ditugaskan mengambil alih kepemimpinan
kekuasaan pemerintahan negara jikalau misalnya kepala negaranya ataupun kepala pemerintahannya, yaitu presiden di sini selaku kepala pemerintahan kita, misalnya mangkat itu misalnya meninggal, seperti itu dia. Ataupun mengundurkan diri karena terkena kasus pidana. Jika misalnya wakilnya juga dianggap tidak bisa mengatasi ataupun mengambil alih pemerintahan, seperti itu ya. Jadi dua-duanya dianggap tidak bisa, maka ketiga menteri ini yang ditugaskan untuk menggantikan. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, kita lanjut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, bisa dilihat di layar monitor. Nah, ini ada logo ya, Nak. Logo dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sebelah kanannya ada siapa? Ini dia. Ini saya cantumkan gambar dari Menteri Dalam Negeri. Siapa ini? Kira-kira ada yang tahu? Menteri kita? Siapa, Nak? Tito Bapak? Karnavian. Iya, benar, Wildan. Bapak Tito Karnavian. Ya, ini ya. Mantan apa ini? Mantan apa dulu sebelum kita? Iya. Mantan Kapolri, Mem. Jadi katanya benar. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu bertanggung jawab kepada Presiden, Nak, dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi urusannya adalah menanggulangi segala urusan yang ada di dalam negeri serta membantu Presiden terkait mengatur lembaga-lembaga kementerian di bawahnya. Seperti itu dia. Kementerian Dalam Negeri. Oke ya. Selanjutnya, nah ini adalah struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri yang mana tertuang di dalam nomor 43 tahun 2015 ya kan, berdasarkan peraturan menteri. Jadi menteri di atasnya, di bawahnya bisa dilihat bersama-sama ya kan, ada sekjen, sekretaris jenderalnya, inspektorat jenderalnya, dan di bawahnya itu ada beberapa juga dirjennya ya kan. Nah, ada juga di bawahnya menanggulangi tentang Badan Pengembangan SDM. Nah, itu dia. Badan Penelitian dan Pengembangan. Ada juga staf khusus menterinya dan juga ada staf ahli menterinya, ya. Nanti bisa dibuka lagi di psikologi, materi ini saya bagikan di psikologi, nah. Jadi bisa dipahami. Ini kita lihat secara singkat saja. Oke ya, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi Kementerian Luar Negeri ini apa urusannya? Dia membidangi segala urusan yang berkaitan dengan luar negeri, ya kan, dengan pihak-pihak internasional. Nah, ini ada logonya juga, Nak, Kementerian Luar Negeri kita, ya kan? Jadi bisa dipahami ya, nanti kalau ditampilkan logo ini, jadi udah tahu nih, ini logo Kementerian Luar Negeri, logonya Kementerian Dalam Negeri, ya kan? Nah, ini siapa, Nak? Ini menteri kita yang sekarang ya, Menteri Luar Negeri kita. Siapa namanya, Nak? Tahu? Tahu? Arya tahu? Enggak, geleng Arya ya. Retno Marsudi. Siapa? Ibu Retno Marsudi. Ya, Retno Marsudi. Ya, kementerian kita ya, wanita ya Nak ya. Nah, jadi sebenarnya tugasnya apa saja tadi? Jadi berkaitan tentang duta, berkaitan tentang konsul itu dibidangi ataupun dibawahi oleh Kementerian Luar Negeri kita, serta membahas masalah urusan organisasi internasional juga berkaitan dengan Menteri Luar Negeri, seperti itu dia Nak. Nah, contoh misalnya ada kasus-kasus TKI, ya kan? Pemulangan TKI itu berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri. Dan dia bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab juga kepada Presiden. Jadi kalau menteri itu langsung di bawah Presiden. Itu bisa dikatakan apa tadi? Pembantu Presiden dalam menjalankan segala urusan-urusan pemerintahan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah Kementerian Pertahanan, ya kan? Nah, ini dia logonya ya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan ini juga Bapak Menterinya, sudah familiar tentu ya dengan wajah Bapak yang di sebelah kanan ini ya, Nak ya. Siapa? Sudah, Miss. Bapak Prabowo Subianto. Subianto. Prabowo Subianto.
Jadi tugasnya seperti apa? Jadi menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan tentunya. Dalam pemerintahan untuk apa? Membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi segala urusan yang berkaitan tentang pertahanan negara, kekuatan militer negara itu di bawah tanggung jawab dari Bapak Menteri Pertahanan. Ya, sampai sini. Oke, Nak, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut materinya. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas juga dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu tahun 1945, yang menyatakan bahwasanya presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara, ya kan? Berarti dia termaktub dalam pasal 17 ini ya, Nak, ya. Jadi menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Itu dia. Jadi hak mutlak presiden mau mengangkat menteri. Baik, misalnya kita bilang menteri ini sepertinya tidak profesional di bidang itu, tapi itu hak mutlak dari presiden gitu. Jadi semua masyarakat harus mengikuti aturan yang dibuat oleh presiden. Selanjutnya adalah setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahannya. Itu tadi ya, kalau menteri dalam negeri sudah jelas yang berhubungan tentang kegiatan-kegiatan dalam negeri, ya kan. Kalau menteri luar negeri, urusan-urusan di internasional, ya, karena duta, konsul, penempatannya itu berhubungan dengan menteri luar negeri. Pertahanan tadi apa? Segala urusan yang tentang pertahanan yang ada di Indonesia. Bahkan hubungan kerjasama pertahanan dengan negara lain juga menjadi bagian dari Menteri Pertahanan. Selanjutnya adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ya, jadi nggak bisa asal-asalan, Nak. Semuanya itu sudah ada dasar hukum yang tegas dan kuat yang mengaturnya. Oke ya, sampai sini saya lanjut. Nah, ini ada daftar kementerian kita. Nah, ada berapa kira-kira kementerian kita, Nak? Tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ada 17 kementerian ya. Iya, 17 kementerian. Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lain-lain. Ini bisa dibaca satu persatu nanti di psikologi. Nah, itu dia. Dan ini Kementerian Keuangan, kementerian masing-masing dari kementerian ini membidangi ada lembaga-lembaga khususnya lagi, Nak, yang berhubungan dengan ini. Itu dia. Ini kita nggak bahas karena kalau dibahas terlalu jauh nanti. Jadi nanti bisa dilihat aja di psikologi ya. Selanjutnya, nah, logo Kementerian Negara Republik Indonesia. Ini dia. Tadi di awal sudah ada dijelaskan bahwa berapa kementerian kita, Nak? Kementerian Negara Indonesia ada berapa? 30. Kalau yang baca tadi ada berapa? Iya, 34. Nah, bisa dilihat ini ya. Kelihatan nggak, Nak, logo-logonya ini? Kelihatan ya? Ada 34 logo kementerian. Nah, ini Kementerian Keuangan, bisa dilihat ya kan? Ini tadi Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, ya karena banyak nih masing-masing. Kemenristek, ya kan? Nah, ini masing-masing ada menteri yang ditugaskan untuk menanggulangi masing-masing bidangnya. Oke? Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang lembaga kementerian, ya kan? Sekarang kita membahas tentang lembaga pemerintah non kementerian ataupun disingkat dengan LPNK. Jadi kalau ada orang bilang LPNK itu apa ya? Yaitu lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, jadi seperti apa itu LPNK? Jadi lembaga pemerintah non kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya ataupun pemerintahan tertentunya. Jadi lembaga pemerintah non kementerian ini berada di bawah apa, Nak? Presiden, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri ataupun pejabat setingkat menteri yang terkait. Jadi lembaga LPNK ini diatur dalam keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. Nah, itu dia. Jadi dasar hukumnya sudah jelas ya.
dikukuhkan oleh keputusan presiden. Jadi walaupun dia bukan lembaga pemerintah lembaga kementerian, tetapi dia tetap diatur oleh keputusan presiden, itu dia. Jadi tetap walaupun tidak menteri yang memimpinnya, tetapi setingkat menteri di bawahnya, yaitu dipimpin oleh seorang kepala, itu dia. Misalnya, apa itu lembaga-lembaganya? Contoh ya, lembaganya BNN. Ada apa? Kepalanya ya kan? Kepala dari BNN itu tadi, Badan apa nak? Narkotika Nasional ya. Iya. Badan Narkotika Nasional. Kita lihat dari lembaga-lembaga pemerintah non kementerian itu tadi. Nah, ini dia. Ini yang cuma ada beberapa yang saya sajikan di sini, masih banyak lagi ya nak, lembaga-lembaga pemerintah non kementerian. Yang pertama itu ada Arsip Nasional Republik Indonesia ataupun ANRI, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, ya kan. Selanjutnya ada apa? Badan Informasi Geospasial ataupun BIG, ya kan. Selanjutnya ada apa nak? Lembaga yang lain non kementerian, ada BIN, ada KPU, ada Bappenas, ya kan nak. Badan Penanggulangan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada BMKG, ya kan? Nah, itu dia. BKN, gitu dia. Jadi banyak lagi lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian yang ditugaskan membantu masing-masing bidangnya terkait dengan bidang kementerian ataupun menteri-menteri. Jadi lembaga non kementerian ini bertugas untuk membantu menteri-menteri yang setingkat ataupun sebidang dengannya. Bisa dipahami ya? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada nak? Pas? Oke. Oke, selesai sudah materi kita. Kalau tidak ada pertanyaan, biar saya yang bertanya ya. Boleh ya saya bertanya ya? Boleh? Boleh, Miss. Saya mau bertanya pada Abdul Majid. Abdul Majid, bisa dibuka dulu nak? Di-unmute dulu. Nah, mana Abdul Majidnya? Ya, Mem. Coba Abdul Majid, sebelum ditutup saya mau bertanya, coba kamu terangkan sedikit yang menjadi tugas dari Kementerian Luar Negeri. Sedikit saja nak, singkat saja. Tugas Kementerian Luar Negeri biasanya untuk negara kita dapat membantu semua yang kurang lengkap di dalam negara kita. Iya, yang kurang lengkap ya. Oke, terima kasih ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa sebenarnya yang menjadi kewenangan dari Menteri Luar Negeri adalah mengatur segala urusan-urusan yang berkaitan dengan luar negeri, yaitu internasional. Contohnya misalnya tentang penempatan duta dan konsul, ya kan, menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, ya kan. Itu ya, bisa dipahami ya kalau ditanya sederhananya. Itu dia. Satu lagi saya mau bertanya sebelum saya tutup. Siapa ya? Meizar Gutama. Boleh dilepas dulu nak? Di-unmute dulu. Iya, Meizar Gutama. Coba sebutkan 3 lembaga pemerintahan non kementerian yang kamu ketahui. Ya. Karena terus Badan Penanggulangan Bencana dan Iya. Badan Koperasi Ya. dan BKKBN. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada BIN ya kan nak, ada Bappenas ya kan, ada apa lagi BNN dan lain-lain banyak ya.
Banyak ya nak ya, nanti bisa dibaca lagi. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah cakrawala berpikir kita. Jadi yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Jangan patah semangat ya, karena mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan yang sehat. Kita akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.